Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya, nama saya Fiderius Waru. Saya kali ini akan menyampaikan tentang teori evolusi penciptaan ditinjau dari doktrin antropologi. Jadi di video ini saya akan membahas apakah manusia itu mengalami perubahan, mengalami evolusi, ataupun manusia itu diciptakan oleh Allah sampai saat ini, bahwa kita itu adalah diciptakan tidak pernah mengalami, bahkan belum pernah mengalami perubahan. Di video ini kita akan membahas teori evolusi ini berusaha memutarbalikkan fakta dalam Alkitab bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Mereka berusaha memutarbalikkan, mereka berusaha supaya pemahaman yang mereka punya itu dimiliki juga oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, pengertian daripada evolusi ini adalah perkembangan secara bertahap. Mereka anggap bahwa manusia itu mengalami perubahan secara bertahap. Bahkan di dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evolusi itu adalah perkembangan atau pertumbuhan secara berangsur-angsur. Dalam pengertian ini kita akan paham dan mengerti bahwa sesungguhnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan pengertian daripada evolusi ini, manusia itu adalah mengalami perubahan. Asal mula manusia itu menurut Kevin Conner, dia membagi dua bagian. Yang pertama adalah teori ateistik. Teori ateistik ini memegang teori generasi spontan. Bahkan dia berkata bahwa seluruh bentuk kehidupan binatang muncul dari bentuk kehidupan yang lebih primitif. Artinya bahwa ada makhluk lama mengalami satu proses sehingga jadilah manusia itu. Itulah ateistik. Ada awalnya manusia itu. Jadi sedangkan yang kedua adalah evolusi teistik, beranggapan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang tinggi muncul dari bentuk-bentuk yang lebih rendah. Artinya bahwa juga dia beranggapan bahwa manusia itu mengalami satu proses, mengalami satu perubahan. Mulai daripada yang rendah sehingga jadilah manusia itu. Ada proses. Jadi di video ini kita akan bandingkan apakah betul yang disampaikan oleh para ahli ini ataupun tidak. Jadi menurut Alkitab kita akan cari kebenaran apakah betul manusia sudah mengalami evolusi ataupun manusia itu adalah langsung diciptakan oleh Allah sendiri. Mari kita buka Kejadian pasalnya ke-1 ayat 27. Di sana dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat ini kita sudah paham, bahkan kita sudah mengerti bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah sendiri, tidak mengalami evolusi.
Bahkan diperjelaskan di pasal 2 ayat 7 di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Ketika Allah membentuk manusia itu langsung tangan Allah sendiri yang membentuk. Tidak seperti yang pemahaman daripada para ahli tadi, ya, mengalami evolusi. Tetapi Allah yang langsung membentuk manusia itu sendiri. Ya. Jadi jelas bahwa manusia itu tidak bertahap dia. Ya, dia tidak mempunyai proses seperti yang dikatakan tadi, teistik itu mulai daripada yang rendah-rendah sehingga jadilah manusia. Bahkan di ateistik tadi beranggapan bahwa muncul dari bentuk kehidupan yang lebih primitif. Ya, tidak seperti itu. Jadi jelas di Alkitab itu bahwa tangan Allah sendiri yang menciptakan manusia. Ya, tidak mengalami evolusi. Bahkan di 1 Korintus pasal 15 ayat 39, di sana dijelaskan bahwa daging manusia dengan daging binatang itu beda. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 39, di sana dikatakan, bukan semua daging sama, ya. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ya. Jadi di sini kita sudah paham bahwa pemahaman daripada para ahli ini bertentangan tentang firman Allah, dan tidak kita temukan bahwa manusia itu mengalami evolusi. Tetapi jelas di ayat ini dikatakan bahwa daging manusia, daging binatang itu beda. Dipastikan bahwa teori daripada evolusi ini tidak benar. Ya, sebab Allah sendiri yang menciptakan manusia dan tangan Allah sendiri yang menciptakan manusia. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita membuka hati dengan lewat video ini bahwa sesungguhnya kita adalah tidak mengalami perubahan, tetapi tangan Allah yang menciptakan kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah sendiri, oleh tangan Allah sendiri, dan kita diciptakan itu sangat berharga, berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita diciptakan sangat istimewa. Di Kejadian pasal 1 ayat 31 di sana dikatakan sangat amat baik. Ya, manusia itu diciptakan itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Oleh karena itu kita jadikan hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi kemuliaan bagi Allah pastinya. Itu saja yang boleh saya sampaikan dalam video ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Shalom.